Kalau kita kira pesantren itu belajar semua ilmu agama, ternyata ada yang khusus belajar tahfidz Quran, ada yang berbahasa Arab, ada yang khusus belajar kitab kuning. Kok bisa berbeda-beda seperti itu ya? Harusnya kan bisa semuanya, bisa belajar Quran, kitab kuning, bahasa dan sebagainya. Nah, mari kita kupas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat UAP official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berpikir pesantren itu sama. Semua santri harus bisa hafal Al-Quran 30 juz, harus fasih bahasa Arab dan bahasa Inggris, menguasai kitab kuning, serta punya wawasan keilmuan yang luas. Tapi realitanya ada pesantren yang memang menonjol di bidang tertentu saja. Nah, apakah ini salah seperti ini? Apakah harus dipukul rata, semua harus bisa seperti itu? Mari kita lihat pandangan Al-Quran, hadis dan nasihat para ulama tentang pentingnya spesialisasi di dalam ilmu. Akan tapi sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam lagi, jangan lupa klik subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan tonton video ini sampai selesai. Karena kita akan bahas secara ilmiah dan ilahiyah. Yang pertama, prinsip umum dalam Islam. Ilmu itu luas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fawqa kulli dzi ilmin alim." Yang artinya, dan di setiap orang yang berilmu ada lagi yang lebih mengetahui lagi, ada yang lebih alim lagi. Ayat ini mengisyaratkan bahwa ilmu itu bertingkat-tingkat dan luas, sehingga tidak mungkin semua dikuasai sekaligus oleh satu orang saja atau satu lembaga saja. Itu poin pertama. Kemudian yang kedua, hadis tentang keutamaan spesialisasi tentang ilmu. Rasulullah SAW bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Yang artinya kurang lebih, barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya faqih atau memahami agama ini. Dalam lafadz yufaqihu bermakna mendalam, mengkhususkan, yakni dikhususkan pemahamannya pada cabang tertentu dari cabang-cabang ilmu agama. Inilah dasar bahwa ada yang menekuni ilmu fikih sehingga nanti lulusan menjadi ahli fuqaha, ada yang mendalami hadis menjadi muhaddis, ada yang fokus pada tahfidz menjadi hafidz Al-Quran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada hikmah daripada ulama. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala dikenal sebagai ulama ahli fiqih, tapi beliau juga hafal Al-Quran dan hadis. Ada juga Imam Bukhari, beliau fokus dalam ilmu hadis. Imam Nawawi dalam syarah dan adab. Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau fokus dalam ilmu tasawuf. Semuanya punya spesialisasi, tapi tetap berada dalam kerangka Islam yang sama. Ulama berkata, al-ilmu abwabun wa manafi'u wa la yumkinu lisyakhsi ayyuhita biha jami'an. Ilmu itu pintu-pintu dan jalan-jalan, dan tidak mungkin seseorang menguasai semuanya sekaligus. Gitu. Kemudian yang keempat, analogi tentang pesantren modern. Pesantren tahfidz Al-Quran nanti fokusnya pada penjagaan Al-Quran agar sanadnya terjaga sampai hari kiamat, yang bersanad sampai ke Rasulullah SAW. Pesantren yang khusus bahasa seperti Gontor fokus pada kemampuan komunikasi global dan alat dakwah ke seluruh penjuru dunia. Kemudian ada pesantren yang fokusnya pada kitab kuning, fokus pada warisan ulama klasik yang kaya dengan ilmu fikih, ilmu akhlak, tafsir, dan sejarah. Semuanya sama-sama pesantren, tapi punya core competence yang berbeda. Seperti itu. Yang kelima poinnya, kenapa tidak semua pesantren komplit? Secara teori, bisa saja pesantren mengajarkan semuanya, tapi secara praktek ada keterbatasan. Yang pertama, sumber daya guru, ustadz. Kemudian yang kedua, waktu belajar santri. Yang ketiga, kurikulum dan orientasi pesantren tersebut. Oleh karena itu, pesantren memilih spesialisasi. Sama seperti universitas, ada fakultas yang khusus kedokteran, ada teknik, ada syariah,
ekonomi, semua bagian dari ilmu itu termasuk ilmu semuanya, tapi fokusnya berbeda-beda gitu maksudnya ya. Kemudian yang keenam, hikmah besar keberagaman adalah kekuatan. Justru dengan adanya pesantren yang beragam fokusnya, umat Islam menjadi lebih kaya, lebih hebat. Dari pesantren tahfidz Quran nanti lahir hufaz, hafidz Al-Quran, penjaga Al-Quran. Dari pesantren kitab lahirlah para ahli fikih, tafsir, dan ahli hadis. Dari pesantren bahasa lahirlah dai-dai global yang bisa berdakwah lintas bangsa. Semuanya saling melengkapi, bukan saling menegasikan. Kesimpulannya, sahabat jangan bingung kalau pesantren punya ciri khas masing-masing. Itu bukan kelemahan, tapi itu strategi pendidikan. Nanti semua kembali kepada misi besar, yakni membentuk generasi muslim yang taat, berilmu, dan bermanfaat. Kata pepatah Arab dikatakan bahasanya al-ilmu bila amalin kasyajari bila tamrin. Ilmu tanpa amal itu seperti pohon tanpa buah. Maka apapun fokus pesantrennya, yang terpenting adalah bagaimana santri bisa mengamalkan ilmunya dengan istiqomah. Kalau sahabat merasa video seperti ini, konten seperti ini bermanfaat, silahkan like, bagikan ke sahabat-sahabat yang lainnya, dan tuliskan di kolom komentar menurut sahabat fokus pesantren yang paling dibutuhkan umat Islam yang hari ini apa saja kira-kira. Kemudian jangan lupa subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama untuk membuat konten-konten edukasi tentang Islam dan pesantren. Dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.